Oke, gimana? Bisa bikinnya? Ya, kalau ada kesulitan atau teman-teman mau memeriksa pekerjaan teman-teman ya, ini adalah salah satu solusi dari jawaban latihan ini ya. Mungkin teman-teman punya pendekatan lain, tidak masalah ya. Kalau di dunia game, kita tidak peduli sama sekali dengan caranya ngoding. Yang penting hasil akhirnya betul, ya sudah. Ya, pemain tidak akan peduli. Nah, saya akan kerjakan yang kelinci dulu supaya lebih mudah ya, karena objek kelinci saya kebetulan juga sudah terbuka. Ya, poin pertama sudah kita lakukan. Poin yang kedua dulu ya. Kalau mengambil wortel, maka saya akan bikin collision dengan caret. Ya, tambahkan skor dengan 10 poin. Nah, karena ini ada skor, saya akan melakukan inisialisasi skor dulu ya, lebih aman. Saya akan lakukan di sini ya, add event, create. Lalu saya akan set skornya terlebih dahulu. Ya, set skor itu ada di tabnya skor, bagian skor, lalu objeknya yang gini bentuknya ya. Ya, ikonnya ini. Ya, ini set skor. Saya akan drag ke sini. Lalu saya akan bikin new skornya adalah 0. Ya, setelah itu baru balik ke objek caret, maka saya akan tambahkan set score bertambah 10. Nah, ini ada satu setting yang perlu diperhatikan, yaitu relatif. Ya, tadi teman-teman mungkin sudah mengamati di MoveFix, itu juga ada kotak relatif, tapi kita abaikan. Ya, relatif ini apa sih? Ya, kalau relatif ini dicentang, artinya adalah nilai yang ada di sini itu akan ditambahkan ke nilai yang sudah ada sebelumnya. Ya, jadi sebagai contoh, kalau skor saya 0, lalu saya kasih perintah set skor 10 relatif, itu artinya sama saja dengan saya menambahkan 10 ke skor pemain. Ya, kalau relatifnya tidak dicentang, akibatnya adalah skor pemain akan selalu nilainya 10, sekalipun dia sudah mengumpulkan banyak wortel. Ya, kenapa? Karena ini skor yang baru adalah 10. Ya, tapi kalau new score-nya di set relatif, sekali lagi, maka ini maksudnya adalah plus 10. Ya, skor sebelumnya ditambahkan dengan 10. Oke. Efek suara saya tidak punya. Hilangkan wortel. Itu menggunakan destroy instance. Ya, gambarnya sampah. Drag. Nah, ini yang penting ya. Bisa terlihat di sini destroy instance tidak punya pengaturan apapun, tapi kita harus memberitahu GameMaker Studio yang dihapus itu siapa. Ya, applies to di sini settingnya namanya. Self itu artinya ke diri sendiri, alias objek ini. Ya, sehingga kalau saya pilih self, maka nanti objek rabbit yang dihapus. Other itu merujuk ke sini. Ya, jadi other ini hanya ada untuk beberapa event yang melibatkan objek lain. Ya, sehingga kalau saya tambahkan perintah destroy instance pada event collision object caret, other ini adalah objek caret yang nabrak rabbit saat itu. Ya, sementara itu kalau other ini akan berlaku ke semua objek yang ada pada room. Ya, kita lihat perbedaannya satu persatu ya. Kalau self, apa yang terjadi? Ya, silakan fokus ke tengah. Ya, kalau kelinci saya nabrak si wortel, loh kelincinya yang hilang. Ya, salah ya berarti ini ya. Kalau other,
Nah, kalau other, ketika kelinci saya nabrak si carrot, ya betul, carrotnya yang hilang. Kalau ada, kalau objek, ya apa bedanya other dengan objek carrot? Ya, kita lihat perbedaannya. Ketika kelinci saya menabrak wortel, perhatikan bahwa, loh, semua objek carrotnya hilang. Ya, jadi itu perbedaan antara self, other, dan objek. Ya, sekali lagi, self itu paling gampang lihatlah di sini. Ya, ini adalah self. Other itu adalah yang ada di sini. Objek itu pokoknya semua objek pada level tersebut. Ya, jadi pada kasus ini yang betul adalah other. Oke, jika semua wortel sudah habis, akhiri permainan. Ya. Nah, kita bisa cek di sini, setelah kita destroy wortelnya, kita bisa tambahkan pengecekan dengan sebuah action yang namanya adalah test instance count. Ya, simbolnya seperti ini. Oke, silakan di drag. Lalu yang dicek apa objeknya? Objek carrot. Berapa jumlahnya? 0. Operatornya apa? Cuma ada 3 sayangnya ya, sama dengan kurang dari atau lebih dari. Ya, kalau sama dengan 0, maka kita akan tampilkan dulu pesan you win. Kurung awalnya pakai blok ini ya, start block, end block. Pastikan langsung nambahkan aja kurung buka sama tutupnya. Lalu saya tampilkan pesan you win. Kemudian langsung end game. Salah taruh ya. Nah, di situ. Oke, ini mari kita coba. Ya, sekarang saya akan ambil dulu semua wortelnya. Ya, ini sebabnya saya tidak bikin badutnya dulu, supaya saya bisa menang dengan mudah ya. Oke, you win. Kalau saya klik OK, gamenya nutup sendiri, ya, karena kena perintah end game. Ya, jadi kelinci saya hampir jadi, ya. Mungkin ada yang wondering, loh, skornya di mana? Ya, sabar ya. Skor nanti akan kita letakkan juga di sini, di objek bantu. Nah, setelah kelincinya bisa menang, untuk menambahkan keseruan, maka sekarang badutnya yang mulai dikerjakan. Ya, saat mulai, badut akan bergerak dengan arah acak. Saya buka objek clown-nya. Pada saat mulai, alias create, ya, dia akan bergerak secara acak, tetap pakai move fix. Speed-nya saya kasih kecepatan yang lebih rendah dari si kelinci ya, tentu saja. Nah, caranya mengacak arahnya bagaimana? Tinggal diklik aja yang sesuai. Ya, jadi misalkan seperti ini, maka nanti GameMaker Studio akan mengacakkan secara otomatis ya si badutnya itu mau ke arah mana. Ya, entah kiri atas, kanan atas diagonal, ya, atau kanan bawah, atau kiri bawah. Ya, kemudian badut akan memantul jika menabrak tembok. Badut akan memantul collision dengan wall. Ya, ini pakai bounce. Ya, ini settingnya sementara biarkan dulu apa adanya. Kemudian di sini diminta, ya, tiap 2 detik, ubahlah arah badut dengan arah acak yang sama seperti di atas. Oke, nah berarti kita harus menggunakan alarm.
Ya, sama seperti alarm di dunia nyata, kita harus nyalakan dulu alarmnya. Ya, kemudian si GameMaker Studio akan menghitung mundur secara otomatis. Setelah itu, ketika alarmnya habis, maka si GameMaker Studio akan memberikan alarmnya habis ya. Alarm nomor 0 atau nomor 1, nomor 11 ya. Terus objeknya mau ngapain? Nah, itu kita lakukan. Yang ini mengubah arah badut dengan arah acak ya. Nah, untuk menyalakan alarm, dia ada di main 2, timing, kemudian yang atas sendiri ini, ya, set alarm, nomornya biarkan 0 ya, bisa dilihat di sini, kita dikasih 12 alarm yang berbeda untuk sebuah objek. Nah, number of step-nya ini yang kita harus menghitung, karena pengaturan tiap room itu bisa beda-beda. Ya, di sini dimintanya 2 detik. Nah, kalau teman-teman ingat, pengaturan room saya adalah number of step-nya 30. Ya, artinya 1 detik itu terdiri dari 30 step. Berarti kalau saya mau menyalakan alarm yang durasinya adalah 2 detik, maka number of step-nya adalah 2 kali 30, jadi 60. Ya, ini penting diperhitungkan. Ya, selalu ingat bahwa number of step ini menunjukkan berapa jumlah step yang ada dalam 1 detik. Settingnya ada di settingnya room. Ya, saya oke. Nah, begitu alarmnya habis, alias event alarm 0-nya ini terpenuhi, maka saya akan acak lagi arahnya. Tapi speed-nya jangan di-nolkan. Ya, speed-nya kali ini dicentang yang relatif. Ya, kalau speed 0 relatif artinya saya tidak mengubah kecepatannya. Ya, karena ya angkanya berapapun ditambah 0 kan tetap, ya kan? Maka itu settingnya untuk MoveFix. Ya, lalu saya akan nyalakan ulang alarm 0-nya supaya dia bisa benar-benar ganti arah tiap 2 detik sekali. Oke ya, saya rasa itu dulu, klik kirinya enggak usah, tabrakan sama kelinci nanti dulu deh. Ya, karena saya mau ngecek perilaku badutnya ini benar apa enggak. Ya, paling enggak pergerakannya sudah betul atau masih ada yang kurang. Ya, seperti itu ya. Untuk perpindahan internalnya ketika timernya sampai 2 detik, mungkin agak tidak kelihatan di sini, tapi itu tadi kelihatan barusan ya. Kalau dirasa badutnya kurang cepat, ya silakan ditambahkan sendiri ya. Atau bolehlah ini ya, kalau diklik kiri badutnya kembali ke posisi semula, tapi gerak dengan kecepatannya nambah. Ya, saya tambahkan aja deh, mouse left press aja ya, jangan left button. Kalau left button ini nanti selama dia ditekan dan ditahan. Ya, kalau left click pilihlah yang left press. Ya, kalau left press saya akan tambahkan speednya dengan 2 relatif, arahnya jangan diubah. Oke, mari kita coba. Lupa satu action ya. Yang pertama tadi dia minta kembali ke posisi semula. Ya udahlah, enggak usah dulu. Oke, saya akan berusaha klik si badut ini. Ya, ternyata kurang berjalan sebagaimana semestinya. Oke. Sekalian saya betulin aja deh ya.
klik kiri, badutnya kembali ke posisi semula. Itu pakai jump to start. Ya, simbolnya seperti ini. Nah, ini jump to start. Oke, apply to self. Nah, karena dia pindah ke posisi awal, maka ya sudah, ini saya acak lagi aja. Ya, speednya 2 relatif, maka dia akan bertambah cepat seharusnya. Nah, kan kelihatan ya, dia bertambah cepat. Dan badutnya ini kembali ke posisi semula, ya, dan bertambah cepat. Ya, enggak apa-apa, mungkin tambahkan aja kemampuan ini ya, jadi kalau badutnya sudah dekat sama si kelinci, kita bisa pindahkan mereka badutnya, biar enggak nabrak kelincinya, tapi dengan konsekuensi bahwa badutnya kan bertambah cepat, ya, boleh. Ini bisa menambah keseruan permainannya. Nah, seperti itu misalnya. Nah, berikutnya, kalau tabrakan sama kelinci, kembalikan kelinci ke posisi semula, posisi badutnya diubah secara acak, dan kurangi nyawa pemain dengan angka 1. Nah, ini akan saya kerjakan di objek rabbit, ya, karena untuk nyawa lebih masuk akal bahwa rabbitnya yang punya nyawa. Ya, walaupun nyawa di sini itu diberlakukan secara global. Ya, bukan berarti bahwa kalau saya ngerjakan set live di clown, berarti clownnya yang punya live, enggak. Ya, tapi live di sini itu adalah live punyanya pemain. Ya, variabel global lah, anggaplah seperti itu. Ya, maka saya bisa kerjakan di objek rabbit. Kalau dia collision dengan clown, ya, maka langkah pertama adalah saya pindahkan kelinci ke posisi semula, jump to start. Apply to-nya tapi ke diri sendiri. Ya, kemudian jump to random. Itu yang ini. Ya, jump to random. Nah, kali ini harus di set ke other karena kita mau objek clown yang tabrakan dengan rabbit yang pindahnya acak, ya. Settingnya biarkan, klik OK. Ya, lalu kurangi nyawanya dengan 1. Live, set live, negatif 1, relatif. Ya, OK. Sekalian aja saya ngecek kalau nyawanya habis ya, untuk game over-nya. Nah, sekalian pakai sebelahnya, ya, ini cek test lives. Kalau live-nya sama dengan 0, berarti ini tandanya permainan berakhir. Ya, saya bikin bloknya dulu, lalu ada message game over dan end game. Ya, mari kita tes. Oke, sekarang saya akan dengan sengaja menabrakkan kelinci saya ke badutnya. Ya, yang ini ya, perhatikan yang ini. Dia pindah ke sana. Lalu tabrak lagi. Nah, kok sepertinya nyawanya nggak habis-habis ya. Nah, karena kita belum melakukan satu hal ini. Ya, di awal permainan set nyawanya menjadi 3. Ya, di create saya belum melakukan hal itu. Set lives nilainya 3. Ya, jadi tadi nyawanya kira-kira itu 0, terus karena tabrakan sama si clown, ya, kan berkurang 1 nih, negatif 1. Nah, pengecekan saya tadi equals dengan 0. Makanya game over-nya nggak pernah ke-trigger ya. Oke, ini terakhir
Nah, muncul pesan game over dan gamenya tertutup ya. Nah, maka ini memang ada baiknya bisa dicek aja ya, pakai smaller than. Nah, pertanyaannya adalah smaller than ini angka nolnya ikut apa enggak ya? Kurang dari atau kurang dari sama dengan? Mari kita tes. Oke, nyawa saya 3, 2, 1, 0. Oh, apa sekali ya tadi nabraknya di sana. Negatif 1. Ya, artinya smaller ini tidak termasuk dia sendiri. Maka ini harus saya set ya smaller than 1. Nah, terus mungkin ada yang bertanya, loh masa playernya harus ngitungin nyawanya sendiri sih? Ya, tampilannya mana? Sorry. Nah, kita pakai ini ya, objek bantu. Gunakan sebuah objek bantu, tidak perlu pakai sprite. Ya, maka saya akan create objek baru, objek helper, ya, tanpa sprite ya, sekali lagi. Lalu eventnya awal permainan ini tidak usah. Saat nyawa habis itu ada eventnya sebetulnya. Ya, jadi kita tidak perlu melakukan ini. Ya, ini bisa dihapus karena ada event sendiri namanya nomor lives. Nah, ini dia. Ya, event ini sembunyi di other, lalu nomor lives, artinya sama kayak pengecekan manual kita tadi ya. Ketika nyawanya habis, maka ya sudah. Ya, kita bisa tampilkan pesan game over, lalu akhiri permainan. Nah, create-nya ada di objek Rabbit, ini boleh dipindah ke sini. Ya, karena score sama live itu global sifatnya. Ya, jadi kalau mau objek ini bisa disalin, pindahkan ke objek helper. Ya, dan yang di sini bisa dihapus. Ya, tinggal delete. Hasilnya sama aja. Ya, walaupun kita nanti ngurangin live-nya ada di objek Rabbit, tidak masalah ya. Karena untuk score sama live itu dia sifatnya global ya, bukan per objek. Ya, kalau saya coba sekarang belum kelihatan sih apakah masih jalan 3 2 1 0. Oh, ini belum berjalan kenapa? Karena objek helper kita ini belum masuk ke level. Ya, jadi objek helper ini tetap harus dimasukkan ke dalam level kita ya, walaupun dia tidak punya sprite. Ya, tinggal diklik aja di sini, lalu biasanya saya akan pindah dia ke tempat yang tidak terjangkau sama pemain, ya misalnya di tembok sini. Ya, baru nanti semua event dan actionnya dia akan jalan. Ya, sebelum nyoba, sekalian ya kita bikin gambar nyawa dan gambar skor. Kalau mau gambar, maka kita harus nambahkan event draw. Ya, bisa draw saja. Kalau mau teks, itu draw GUI langsung. Ya, jadi misalkan saya pakai draw GUI ya, karena mau nampilkannya bentuknya teks semua. Oke, mari kita draw score. Draw score itu yang seperti ini. Ya, yang bordernya warna hijau itu pasti draw. Tinggal di drag. Nah, posisinya di mana ini kita yang tentukan. Ya, jadi misalkan saya tahu bahwa X0 Y0 itu ada di ujung kiri atas.
Ya, maka saya letakkan 3232 aja. Ya, tahunnya dari mana? 3232 itu. Ya, teman-teman bisa pindah ke room, kemudian tinggal di hover aja mouse-nya ke kotak yang diinginkan. Ya, jadi 0,0 itu di ujung kiri atas, X positif ke arah kanan, Y positif ke arah bawah. Ya, sehingga saya tahu di sini itu adalah 32,32. Ya, lalu live katakanlah saya taruh di sini nanti, semoga di sini cukup ya. 44832 ya. Draw live 44832. Oke, mari kita coba. Harapannya sekarang skor dan live-nya sudah muncul di tempat yang sudah kita atur tadi ya. Nah, ini dia. Skor 0, live 3. Ketika kelinci saya berhasil mengambil wortel, bisa dilihat skornya nambah. Ups, nabrak si badut, live-nya berkurang. Ups, ketabrak lagi. Ya, saya tinggal punya 1 nyawa untuk menyelesaikan game ini. Dan ini badutnya mepet-mepet semua, maka saya akan pindahkan mereka dengan bantuan kliknya. Oh, oke, kesentuh sama ini dulu. Ya. Maka game over sekarang. Mau nampilkan live-nya pakai gambar? Bisa. Ya, mungkin terlalu kaku tadi. Ya, saya akan hilangkan number of lives-nya. Pakailah yang draw live images. Ya, ini. Ya, ini mirip sama yang tadi. Cuman live-nya itu benar-benar diganti dengan gambar. Ya, misalkan saya tidak punya gambar live di sini, sementara saya pinjam Rabbit-nya aja deh. Ya, kalau ini dicoba, nah perhatikan di ujung kanan atas, live saya sekarang berganti menjadi gambar kelinci. Ya, tadi kebetulan banget waktu kembali ke sini, badutnya juga ke sana, sehingga live saya habis. Ya, tapi paling enggak, game sederhana kita, Rabbit and Clown, sudah jadi. Ya, kita sudah bisa menggerakkan kelinci, kemudian sudah bisa juga menghilangkan si wortel, nambah skor kalau nabrak wortel. Ya, lalu sudah bisa membuat badut dengan perilakunya yang bergerak secara acak. Bisa juga memeriksa, nah permainan berakhir, entah you win atau game over. Ya, jadi kurang lebih itulah secara garis besar untuk pembuatan game menggunakan GameMaker Studio. Ya, semoga setelah ini teman-teman jadi mulai terinspirasi untuk bisa mengembangkan game sendiri ya dengan cepat. Ya, tadi tidak ada programming sama sekali kan, kita tidak perlu ngetikkan kode apapun di sini ya, cuman drag and drop lalu mengatur setting tertentu. Ya sudah selesai. Ya, nah semoga setelah ini teman-teman terinspirasi bikin game sendiri ya. Jangan khawatir, pekan depan kita masih akan ada beberapa kali membuat game yang lain ya dengan konsep yang berbeda juga. Ya, mungkin ini tidak akan rutin setiap pekan ya, tapi masih ada sekitar 5 game lagi yang akan kita buat nantinya. Ya, maka dari itu silakan ditunggu nanti ya kalau yang pengen melanjutkan membuat gamenya dengan GameMaker Studio. Ya, maka dengan itu untuk lab kita hari ini berakhir sampai sini ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Kalau ada kesulitan, ada pertanyaan, silakan jangan ragu-ragu tuliskan aja di kolom komen di bawah ya.
Saya akan jawab sebisanya. Ya, terima kasih sudah menyaksikan. Kita ketemu lagi pekan depan.